Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah Rasulullah mengenai perang Uhud. Perang Uhud terjadi setelah terjadinya perang Badar, yang merupakan pembalasan dari kaum musyrikin. Ketika orang Quraisy mengalami kekalahan dalam perang Badar, yang menyebabkan jalur kafilah mereka tertutup rapat. Maka orang-orang terhormat di kalangan mereka menemui Abu Sufyan yang pada saat itu masih berada di depan Darun Nadwa. Dan barang-barangnya masih belum diserahkan kepada para pemiliknya. Lalu mereka terlebih dahulu berkata, "Sesungguhnya Muhammad telah membuat kami kehilangan banyak orang pilihan kami. Dan kami rela bila laba hasil perdagangan kami ini dijadikan biaya untuk persiapan memerangi Muhammad beserta para sahabatnya." Ternyata semua orang yang memiliki saham tersebut merelakannya. Hasilnya mereka dapat mengumpulkan sekitar 50.000 dinar untuk biaya memerangi kaum muslimin. Dan mereka juga mengumpulkan orang-orang mereka, dan terkumpullah 3.000 orang pasukan kaum musyrikin. Yang 3.000 orang pasukan tersebut terdiri dari orang-orang Habasyah, yakni sekutu dari Bani Mustalik dan Bani Haun bin Khuzaimah. Turut bergabung pula seseorang dari kabilah Aus yang meninggalkan Madinah karena tidak senang dengan Rasulullah, yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Kemudian Safwan bin Umayyah berkata kepada Abu Azza. Abu Azza adalah penyair yang pernah jadi tawanan Rasulullah pada perang Badar. Ia telah berjanji kepada Rasulullah untuk tidak lagi memeranginya. Ia pun dibebaskan oleh Rasulullah. Namun karena Safwan bin Umayyah ini memaksa Abu Azza, akhirnya Abu Azza pun mengikuti permintaannya. Jubair bin Mut'im memanggil seorang hamba sahaya miliknya yang bernama Wahsy. Wahsy berasal dari Habasyah, yang terkenal sebagai pelempar tombak yang jarang meleset. Ia berkata kepada Wahsy, "Jika kamu dapat membunuh Hamzah, paman Rasulullah, maka kamu akan bebas." Kemudian kaum musyrikin berangkat dengan membawa para bidu wanita, iringan rebana, genderang, dan khomer. Sementara orang-orang terhormat di antara mereka membawa kaum wanita mereka, supaya semangat mereka menyala-nyala dan pantang mundur. Mereka terus berjalan hingga akhirnya sampai di sebuah tempat di dekat Madinah, yaitu Dzulhulaifah. Rasulullah telah mendapat berita dari pamannya Al-Abbas yang waktu itu nggak ikut perang kaum musyrikin, dengan alasan bahwa ia masih ingat akan musibah yang menimpa dirinya pada perang Badar. Ketika berita kaum musyrikin semakin dekat dengan Madinah, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan memberitahukan kepada mereka berita tersebut. Rasulullah bersabda kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian jika kita tetap tinggal di Madinah dan kita biarkan mereka di tempat mereka berkemah? Bila ternyata mereka berdiam di tempat mereka berkemah, sesungguhnya mereka berada di tempat yang berbahaya bagi mereka. Bila ternyata mereka memasuki Madinah, maka kita akan memeranginya." Semua sahabat senior dari kalangan Ansar dan Muhajirin menyetujui pendapat beliau. Sementara itu, orang-orang yang baru masuk Islam, terutama mereka yang tidak mengikuti pada perang Badar, mengusulkan untuk keluar dan memerangi mereka. Dan paman Rasulullah yakni Hamzah bin Abdul Muthalib sepakat dengan pendapat mereka itu. Mengingat dengan jumlah orang-orang yang baru masuk Islam itu banyak dan mereka kuat dalam menghadapi peperangan, akhirnya Rasulullah pun menyetujui usulan mereka, yang diikuti para sahabat senior Ansar dan Muhajirin. Lalu Rasulullah pun melakukan salat Jumat yang bertepatan dengan tanggal 10 Syawal. Dalam khutbahnya, Rasulullah menyemangati mereka supaya teguh dan bersabar. Lalu bersabda, "Kalian pasti menang jika kalian bersabar." Rasulullah memasuki kamarnya untuk memakai baju perangnya. Kemudian keluar dengan memakai 2 lapis baju besi dan menyandang pedang serta perisai diletakkan di punggungnya. Ketika orang-orang yang bijak dari Ansar melihat peristiwa tersebut membuat Rasulullah menjadi terpaksa ikut berperang, mereka pun mencela orang-orang yang baru masuk Islam.
Lalu orang-orang yang bermasuk Islam itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami semua mengikuti pendapatmu." Lalu Rasulullah menjawab, "Tidaklah pantas bagi seorang nabi yang telah menyandang senjatanya lalu meletakkannya kembali. Ia akan terus maju sehingga Allah memutuskan antara dia dan musuh-musuhnya." Kemudian Rasulullah membuat panji-panji perang. Beliau memberikan panji perang kaum Muhajirin kepada Mus'ab bin Umair. Panji perang untuk kabilah Khazraj diberikan kepada Al-Habab bin Al-Mundhir, dan panji perang kabilah Aus diberikan kepada Usaid bin Hudair. Selanjutnya, Rasulullah berangkat dengan 1.000 pasukan. Namun, saat tiba di puncak Saniyah, Rasulullah melihat pasukan yang cukup banyak dan bertanya kepada salah seorang sahabat. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah teman-teman Abdullah bin Ubay dari kalangan Yahudi. Rasulullah berkata, "Sesungguhnya kami tidak akan meminta bantuan kepada orang kafir untuk memerangi orang musyrik." Rasulullah menolak mereka disebabkan mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya dan mereka terkenal sebagai orang yang sering berkhianat. Setelah itu, Rasulullah memeriksa barisan pasukan perangnya dan menyuruh kembali ke rumah kepada mereka yang belum cukup umur. Di antara orang-orang yang disuruh kembali ke rumah, ada 2 orang anak yang bernama Rafi bin Khuzaj dan Samurah bin Jundab. Namun Rasulullah akhirnya mengizinkan Rafi untuk ikut berperang karena ia menyatakan bahwa dirinya mahir dalam memanah. Samurah menangis lalu berkata kepada ayah angkatnya, "Rasulullah telah mengizinkan Rafi dan menolakku, padahal aku dapat mengalahkan Rafi." Berita ini pun sampai ke telinga Rasulullah dan menyuruh mereka berdua untuk gulat. Ternyata Samurah yang menang. Akhirnya Rasulullah mengizinkan pula Samurah untuk ikut berperang. Pada malam Sabtu itu, Rasulullah menginap di tempat tersebut. Dan keesokan harinya, tepatnya pada sahur, Rasulullah berangkat membawa pasukannya menuju Uhud. Tatkala sampai di Asyaud, yaitu nama sebuah kebun yang terletak di antara Uhud dan Madinah, tiba-tiba Abdullah bin Ubaid kembali ke Madinah bersama 300 temannya. Lalu mereka dikejar oleh Abdullah bin Amr, orang tua Jabir, dan berkata kepada mereka, "Hai kaum, demi Allah, aku peringatkan kalian, jangan tinggalkan kaum dan nabi kalian sendiri." Tapi mereka menjawab, sebagaimana yang diungkapkan dalam firman-Nya. Quran Surat Ali Imran ayat 167, yang artinya, mereka menjawab, "Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian." Ternyata perbuatan Abdullah bin Ubay itu menyebabkan 2 kelompok kaum muslimin gentar, yaitu Bani Harisah dari kabilah Khazraj dan Bani Salimah dari Aus. Namun Allah menjaga kesatuan mereka sehingga tidak terpengaruh. Kemudian pasukan muslimin meneruskan perjalanannya hingga sampai di lereng Gunung Uhud. Mereka bermarkas di sana. Belakang mereka yaitu Gunung Uhud, dan di hadapan mereka terdapat pasukan kaum musyrikin yang bermarkas di lembah yang berhadapan dengan Gunung Uhud. Sayap kanan orang musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan sayap kiri mereka dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, dan pasukan berjalan kaki mereka dipimpin oleh Safwan bin Umayyah. Rasulullah menunjuk Zubair bin Al-Awam untuk memimpin pasukan yang berhadapan dengan Khalid bin Walid, sedangkan sisa pasukan muslimin ditugaskan untuk menghadapi pasukan musyrikin yang lain. Rasulullah membentuk pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang di bawah pimpinan sahabat Abdullah bin Jubair Al-Ansari. Kemudian beliau menempatkan mereka di belakang barisan kaum muslimin, yaitu di atas bukit, dan berpesan kepada mereka, "Jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat ini, sekalipun melihat kami menang atas mereka. Demikian juga jika kalian melihat bahwa mereka menang atas kami, maka kalian tetap tidak boleh meninggalkan tempat ini." Peperangan pun dimulai dengan perang tanding. Dari barisan kaum musyrikin keluar 1 orang, kemudian disambut oleh Az-Zubair. Zubair berhasil membunuhnya. Selanjutnya, pemegang panji perang mereka digantikan oleh Talha bin Abu Talha. Tetapi akhirnya ia terbunuh oleh sahabat Ali. Dan pada akhirnya, panji perang orang musyrikin mengeluarkan Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar sendiri. Dan Abu Bakar hendak melawan anaknya itu, tetapi Rasulullah berkata kepadanya, "Hai Abu Bakar, buatlah kami senang dengan keselamatan dirimu."
Pasukan berkuda kaum musyrikin mencoba 3 kali untuk membubarkan barisan kaum muslimin. Tetapi semuanya mundur karena dihujani anak panah pasukan pemanah kaum muslimin. Ketika kedua barisan bertemu dan terlibat dalam kecamuk perang yang hebat, kaum wanita dari orang-orang musyrik mulai menabuh genderang dan menyanyikan syair-syair pembangkit semangat kaum lelaki mereka. Dalam dahsyatnya pertempuran ini, terbunuhlah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, pemimpin para syuhada. Wahsy berkeliling mencarinya di barisan-barisan lalu membidik dengan tombaknya yang tak pernah meleset dan mengenai perut Hamzah. Ketika para pemegang panji kaum musyrikin semuanya terbunuh dan tidak ada satupun orang yang berani untuk merebut panji perang mereka, mereka pun lari dari medan perang lalu dikejar oleh pasukan kaum muslimin sambil mengumpulkan ghanimah dan barang yang mereka tinggalkan. Ketika pasukan pemanah kaum muslimin yang berada di puncak bukit yang bertugas menjaga bagian belakang barisan kaum muslimin melihat kejadian itu, mereka berkata, "Sekarang kita tidak perlu lagi untuk menjaga pos ini." Mereka melupakan perintah Rasulullah. Pemimpin mereka telah mengingatkan mereka, tetapi tidak dihiraukan oleh mereka. Bahkan mereka ikut turun untuk mengambil harta ghanimah. Sedangkan pemimpin mereka tetap berada pada posisinya bersama beberapa orang yang masih taat kepada Rasulullah. Saat Khalid bin Walid, seorang pemimpin pasukan kaum musyrikin, melihat puncak bukit ditinggalkan pasukan pemanah, ia bersama sebagian pasukan menyerang dan berhasil membunuh pasukan pemanah yang masih bertahan di situ. Setelah itu, menyerang kaum muslimin dari belakang. Pada saat itu, orang muslimin sedang sibuk untuk mengumpulkan ghanimah. Ketika melihat serangan mendadak itu, kaum muslimin menjadi panik dan melepaskan ghanimah yang baru mereka kumpulkan itu. Barisan mereka buyar, saking paniknya sehingga mereka memukul teman mereka sendiri. Pada saat itu pula, salah satu wanita kaum musyrikin mengangkat panji peperangan, maka pasukan kaum musyrikin berkumpul di bawah panji tersebut. Sementara itu, di antara pasukan musyrikin, ada seorang lelaki bernama Ibnu Qami'ah, berhasil membunuh Mus'aib bin Umar, pemegang panji kaum muslimin. Lalu Ibnu Qami'ah menyiarkan berita bahwa Muhammad telah gugur. Ternyata berita tersebut berhasil membuat putus asa pasukan kaum muslimin, sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, "Buat apa kita meneruskan perang bila ternyata Muhammad telah gugur? Kembalilah kalian kepada kaum kalian, niscaya mereka akan menjamin keamanan kalian." Dan ada pula yang mengatakan, "Bila ternyata Muhammad telah gugur, berperanglah kalian demi agama kalian." Akibat dari keputusasaan ini, sebagian pasukan muslimin kalah perang dan sebagian mereka kembali ke Madinah, namun mereka malu untuk memasukinya. Adapun Rasulullah tetap bertahan bersama sejumlah sahabat, antara lain yaitu Abu Talha bin Al-Ansari, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sahal bin Hanif, dan ada pula yang melindungi beliau dengan tubuhnya yaitu Abu Dujana dan Ziyadah bin Al-Harits. Namun pada saat itu Ziyadah bin Al-Harits mengalami banyak luka sehingga dirinya meninggal dunia. Dalam peperangan ini Rasulullah banyak tertimpa musibah besar. Semuanya dapat ditahannya berkat keteguhan yang dianugerahkan Allah. Pada suatu kesempatan, Ubay bin Khalaf maju hendak membunuh Rasulullah. Lalu beliau mengambil tombak dari salah satu sahabat dan berkata, "Buka jalannya." Ketika ia sudah dekat, maka beliau menembaknya dan akhirnya Ubay bin Khalaf mati di tangan Rasulullah. Sementara itu, Abu Amir Ar-Rahib telah membuat lubang-lubang dan menutupinya supaya pasukan muslimin terperosok ke dalamnya. Ternyata Rasulullah jatuh terperosok ke dalam perangkap tersebut hingga pingsan dan kedua lututnya terluka. Lalu sahabat Ali menarik tangannya, sedangkan sahabat Talha bin Ubaidillah mengangkatnya dari dalam lubang. Sahabat Ali dan sahabat Talha termasuk orang yang bertahan bersama Rasulullah. Baru saja Rasulullah berdiri setelah diangkat dari lubang perangkat itu, tiba-tiba beliau dirempar dengan batu oleh Utbah bin Abu Waqqas sehingga menanggalkan gigi jari beliau. Lalu Utbah dikejar oleh salah satu sahabat muslimin dan dibunuhnya. Wajah Rasulullah terkena luka oleh sabetan pedang Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Kedua pelipisnya terluka oleh pukulan Ibnu Qami'ah. Pukulan Ibnu Qami'ah mengenai helm besi Rasulullah sehingga kedua bagian helm besi yang runcing itu melukai kedua pelipisnya. Kemudian datangnya seorang sahabat untuk mencabut bagian helm besi yang runcing yang menancap pada kedua pelipis beliau.
Pada saat itu Rasulullah bersabda, mana mungkin suatu kaum akan mendapat kebahagiaan bila mereka berani melukai wajah nabinya. Setelah itu orang pertama yang mengetahui Rasulullah masih hidup ialah sahabat Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Oleh karena itu, ia berseru dengan sekencang-kencangnya, "Hai kaum muslimin, bergembiralah kalian." Namun seruannya itu keburu dipotong oleh isyarat dari Rasulullah yang menyuruhnya diam. Selanjutnya, Rasulullah berjalan dan diapit oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Ubadah untuk menaiki lereng bukit. Ditemani oleh beberapa orang sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, Talha, Az-Zubair, dan Al-Harits bin As-Samad. Namun tiba-tiba datanglah Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah seraya sesumbar. "Di manakah Muhammad? Celaka aku bila ia masih selamat." Namun tiba-tiba kudanya terpasok sehingga ia masuk ke dalam lubang perangkap itu. Lalu Al-Harits bin As-Samad langsung membunuhnya. Setelah itu Rasulullah sampai di lereng bukit dan diobati oleh anaknya yang bernama Fatimah. Setelah diobatinya, Rasulullah hendak menaiki sebuah batu besar yang dibantu oleh salah seorang sahabat. Rasulullah melihat segolongan pasukan musyrikin berada di kaki bukit. Lalu beliau bersabda, "Jangan biarkan mereka berada di atas kita. Ya Allah, tiada kekuatan bagi kami selain hanya bersamamu." Selanjutnya Rasulullah menyuruh sahabat Umar untuk memimpin sekelompok pasukan muslimin guna mengusir pasukan musyrikin dari kaki bukit. Di antara kaum muhajirin yang gugur di medan Uhud ialah sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Dari kalangan sahabat Ansor, diantaranya Hanzalah bin Abu Amir, Amr bin Al-Jamuh dan anaknya yang bernama Khalad bin Amr, serta saudara laki-laki istrinya, yaitu orang tua Jabir bin Abdillah. Kemudian datanglah istri Amr, yaitu Hindun. Ia membawa jenazah suami, anak, saudara lelakinya ke atas unta untuk dikebumikan di Madinah. Namun Rasulullah melarangnya agar mereka dikuburkan di daerah Uhud. Kemudian Rasulullah memeriksa siapa-siapa yang gugur. Beliau sangat sedih ketika melihat keadaan pamannya, Hamzah. Pada saat itu kaum musyrikin mencincang jenazah kaum muslimin yang gugur dalam perang Uhud. Hindun, istri Abu Sufyan, bahkan membelah perut jenazah Hamzah lalu mengambil hatinya untuk ia makan, tetapi ia hanya mengunyah lalu meludahnya. Semua syuhada dimakamkan di Uhud lengkap dengan pakaian yang mereka kenakan ketika gugur. Pada saat itu 2 atau 3 orang dikuburkan menjadi satu dalam satu liang, sebab kaum muslimin terlalu lelah sehingga akan berat jika harus menggali satu lubang untuk satu jenazah syahid. Ketika kaum muslimin kembali ke Madinah, orang Yahudi dan orang-orang munafik menyajak mereka. Sekarang mereka mulai berani menampakkan kebencian yang terpendam di dalam hati mereka. Mereka berkata kepada teman-temannya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Quran Surat Ali Imran ayat 156. Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Ibrah yang dapat diambil dari peperangan Uhud adalah: pertama, taatilah perintah Rasulullah. Dan yang kedua, beramallah hanya karena Allah semata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.